Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Terima kasih ya. Anak-anak sudah dalam keadaan sehat baik hari ini untuk menerima pembelajaran dari Bapak ya. Nah, selanjutnya Bapak seperti biasa kita melaksanakan doa terlebih dahulu ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita wajib berdoa supaya apa? Supaya diberikan keselamatan, kelancaran dalam pembelajaran ya. Nah, itu tujuannya kita berdoa. Nah, Bapak akan menunjuk teman anak-anak untuk memimpin doa ya. Nah, silakan Aura pimpin doa teman-temannya ya. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa supaya diberikan kelancaran dalam mengikuti pelajaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih. Tepuk tangan untuk Aura. Nah, teman anak-anak sudah memimpin doa. Sekarang Bapak akan laksanakan absensi. Nah, Bapak mau tanya, adakah yang hari ini yang tidak masuk? Semua masuk, syukurlah kita dapat semua bisa melaksanakan pembelajarannya di dalam kelas ini bersama-sama. Nah, untuk itu kita akan sebelum melaksanakan pembelajaran, kita akan melaksanakan kesepakatan dulu ya. Nah, apa saja kesepakatan anak-anak? Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Tidak boleh lari-larian di kelas. Tidak boleh. Mati. Nah, harus disiplin. Apa lagi? Tidak boleh Lari-larian di kelas ya. Nah, harus disiplin dan tidak boleh ribut. Nah, itu kesepakatannya. Nah, itu anak-anak dalam kesepakatannya. Nah, sebelumnya seperti biasa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Nah, ini nanti anak-anak kita menyanyi bersama-sama. Tujuannya untuk apa anak-anak? Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Hafal kan? Anak-anak harus hafal lagu Garuda Pancasila ya.
pembelajaran ke tujuan pembelajaran, kita akan tepuk PPK, tepuk PPK dan salam PPK. Untuk menunjukkan apa? Karakter ya, karakter pribadi kita. Silakan Bapak tunjuk salah satu teman untuk memimpin tepuk PPK dan salam PPK. Silakan Dewi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk tangan semuanya. Tepuk PPK sama salam PPK ya. Nah, sekarang anak-anak pembelajaran hari ini kita harus semangat ya. Nah, itu semangat untuk menyimak apa yang Bapak sampaikan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, di sini kita belajar di tema 1 ya, selamatkan makhluk hidup. Subtema tumbuhan sahabatku. Di sini ada tujuan pembelajaran ya. Nah, sebelum Bapak ke tujuan pembelajaran, anak-anak Bapak bagikan dulu bahan ajarnya ya, supaya bisa nanti anak-anak mencari. Di sini Bapak bagikan bahan ajarnya dulu ya. Bahan ajarnya nanti anak-anak bisa baca di sini ya. Kita bisa baca di bahan ajar ini bersama-sama ya, teman-teman. Silakan. Nah, lihat dulu bahan ajarnya. Nah, tentunya dalam pembelajaran ini kita punya tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajarannya apa saja tujuan pembelajarannya? Setelah membaca teks tentang bagian bagaimana jagung berkembang, siswa mampu menemukan ide pokok dan menganalisis informasi yang didengar dan dibaca dengan tepat. Nah, tujuan pembelajaran di sini adalah pertama, setelah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak, siswa mampu menemukan ide pokok dan menganalisis informasi yang didengar dan dibaca dengan tepat. Nah, yang kedua, Setelah menemukan ide pokok dari bacaan bagaimana jagung berkembang biak, siswa mampu menyajikan kesimpulan dari mengembangkan laporan menggunakan bahasanya sendiri dengan benar. Nah, nomor 2, setelah menemukan ide pokok dari bacaan bagaimana jagung berkembang biak, siswa mampu menyajikan simpulan dan mengembangkan laporan menggunakan bahasanya sendiri dengan benar. Nah, yang ketiga, Laura. Setelah menonton video tentang perkembangbiakan bunga, siswa mampu menjelaskan cara perkembangbiakan generatif dengan benar. Nah, nomor 3, setelah nanti anak-anak akan menonton video tentang perkembangbiakan bunga, siswa mampu menjelaskan cara perkembangbiakan generatif dengan benar. Nomor 4, Yuda. Setelah menonton video tentang perkembangbiakan bunga, siswa mampu menentukan dan menyimpulkan cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan benar. Nah, nomor 4, setelah nanti anak-anak menonton video tentang perkembangbiakan bunga, siswa mampu menentukan dan menyimpulkan cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan benar. Nomor 5, Agus. Setelah menyimak video, siswa mampu mengembangkan hasil karya tentang perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Nah, nomor 6, setelah menyimak video tentang kehidupan sosial budaya di negara ASEAN, siswa mampu menyebutkan dan menyimpulkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Sekarang, Meli.
Nomor 7. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografinya dengan benar. Nah, nomor 7, setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Nah, itu nanti anak-anak bisa menyimak video. Nah, ini. Nah, dalam tujuan pembelajaran di sini pembelajarannya kita apa? Bagaimana jagung berkembang di ya. Anak-anak tahu jagung? Tahu. Nah, di mana anak-anak pernah melihat jagung? Hah? Di sawah, di kebun? Nah, pernahkah ada anak menanam jagung? Anak-anak pernah menanam jagung ya. Jagung ini fungsinya apa? Manfaatnya untuk apa? Untuk menjadi bahan pokok. Bahan pokok makanannya itu. Ini jagung ini juga pengganti beras ya. Nah, coba anak-anak baca bagaimana jagung berkembang biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 tanah. Tanaman jagung akan unggulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin jika angin tercium. Tepung sari yang terbawa angin sehingga sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian di mana oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagai biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai dari perkembangbiakan jagung. Nah, di sini ya. Dalam perkembangbiakan jagung, jagung itu sangat apa? Sangat bermanfaat ya. Selain pengganti beras, kita juga sebagian kita jadikan bahan pokok untuk dikonsumsi sebagai nasi juga ya. Nah, itu karena di sebagian negara juga seperti itu. Yang paling banyak menghasilkan kalau di pulau kita menghasilkan jagung di mana? Pulau Madura. Bahkan makanan pokok di sana itu adalah jagung. Bisa dibuat sebagai apa? Jajan, camilan, kan? Nah, sebagai nasi juga untuk dikonsumsi. Nah, itu manfaat jagung. Nah, karena di dalam tumbuhan kita memerlukan apa? Karbohidrat supaya kita bisa punya energi. Kalau kita tidak mengkonsumsi makanan atau berupa nasi, sayur-sayuran, daging, kita tidak akan punya energi ya, kita akan lemah itu. Nah, di dunia ini juga, di bumi ini juga sama, harus ada tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Karena tanaman dan tumbuh-tumbuhan bisa melindungi bumi ya dari sinar matahari.
tanaman yang bisa melindungi bumi kita? Pohon mangga, apa lagi? Pohon beringin. Nah, dia akan melindungi dari panasnya matahari, dia menyerap ya, itu. Dan akarnya akan menyerap air. Nah, kalau hutan kita masih utuh dan terjaga, maka asupan air di dalam bumi tidak akan pernah kurang. Nah, kenapa bisa terjadinya longsor? Nah, anak-anak bagaimana? Ini Bapak tanya, kenapa bisa terjadi longsor? Longsor, banjir, apa yang menyebabkan? Karena penebangan hutan secara liar, ya. Semua pohon-pohon yang ada di hutan ditebang secara liar. Makanya tidak ada yang menyerap air di dalam tanah, ya. Itu karena satu pohon akan menyerap banyak air. Makanya perlu kita menanam pohon secara apa? Secara terus menerus. Kalau ditebang untuk dijadikan bahan rumah, kayunya umpamanya, kita harus bisa lagi menanam, wajib. Soalnya bumi ini harus dilindungi dengan tanaman, ya. Supaya kita ini tidak terpapar langsung dari matahari, ya. Kalau bayangkan kalau tidak ada pepohonan, bagaimana panas bumi ini, ya. Karena syukur di sebelah kita juga ada tanaman, pohon-pohon sengon yang banyak samping kita, itu bisa membuat apa namanya, udara kita menjadi bagus, ya, bersih. Nah, itu. Nah, selanjutnya dari tanaman jagung, ya. Nah, anak-anak sudah tahu itu jagung fungsinya apa, kegunaannya apa, ya. Nah, sekarang kita melaksanakan sebelum lanjut, ya, kita melaksanakan ice breaking dulu, ya. Nah, ice breaking, apa anak-anak ice breakingnya hari ini? Nah, yuk semua kita ice breaking dulu untuk supaya kita fokus kembali nanti ke pembelajaran, ya. Anak-anak boleh berdiri dulu, ya. Kita berdiri, kita laksanakan ice breaking dulu. Semua melaksanakannya kita lakukan bersama-sama biar kompak, ya. Nah, Bapak yang memimpin langsung, ya. Nah, ice breaking kita mulai, ya. Ice breakingnya maju ke depan 2 kali, ya. Maju yang kemarin Bapak ajarkan, ya. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat-lompat, melompat-lompat, teriak hore. Ayatnya kurang kompak, ya, kurang semangat. Nah, kita laksanakan lagi sekali, ya. Kita lakukan sekali lagi. Semua bernyanyi, ya. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat-lompat, melompat-lompat, teriak hore. Terima kasih, baiklah, anak, kita lanjutkan, ya. Di sini kita akan mencari cara menemukan ide pokok, ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Nah, dari menemukan ide pokok, bagaimana cara seluruh paragraf baca, ya. Di sini baca seluruh paragraf dengan cermat. Nah, coba
Dewi baca Dewi. Kamu perlu dengan cermat dalam membaca sebuah paragraf. Berkonsentrasilah dengan baik. Nah, baca seluruh paragraf dengan cermat. Ya, dengar dulu. Nanti kamu perlu dengan cermat dalam membaca sebuah paragraf. Berkonsentrasilah dengan baik. Ya. Nah, coba Kori baca. Yang kedua. Ini. Cermati kalimat yang pertama juga. Paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat harus kamu cermati ketika membacanya. Jangan sampai ada yang melewati kalimat dalam paragraf tersebut sampai kamu lupa membacanya. Nomor 3 ada senja. Baca tiap kalimat. Dalam satu paragraf ide pokok bisa diletak di awal, di akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Kembali lagi, pastikan tidak ada kalimat yang berbeda. Nah, baca tiap kalimatnya. Dalam suatu paragraf, ide pokok bisa terletak di awal, di akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Kembali lagi, pastikan tidak ada yang kalimat yang terlewati ya. Nah, tandai ide pokok. Sekarang kita harus baca. Setelah menemukan ide pokok di paragraf tersebut, langsung kamu tandai. Hal ini untuk meminimalisir lupa yang bisa saja terjadi. Nah, setelah menemukan ide pokok di paragraf tersebut, langsung kamu tandai hal itu untuk meminimalisir lupa yang bisa saja terjadi. Anak-anak nanti ditandai ya setelah menemukan ide pokok. Nah, nomor 5. Adik. Tandai info penting. Jika ada info penting dalam paragraf tersebut, tidak ada salah untuk menandai. Biasanya akan dinyatakan dalam soal-soal di nomor selanjutnya menggunakan paragraf yang sama. Nah, jika ada info penting dalam paragraf tersebut, tidak ada salahnya untuk menandai. Biasanya akan ditanyakan dalam soal-soal di nomor selanjutnya menggunakan paragraf yang sama. Nah, itu untuk cara menemukan apa? Ide pokok ya. Nah, dalam di sini sekarang kita coba sekarang kita simak dulu video pembelajarannya, perkembangbiakan tumbuhan ya. Anak-anak perhatikan dengan seksama, tonton video ini sampai selesai ya. Nanti anak-anak akan disuguhkan tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Kita tonton bersama-sama. Halo anak-anak cerdik semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Oke anak-anak, kembali lagi bersama Bu Tinte dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke, di video kali ini kita akan belajar materi perkembangbiakan tumbuhan, yaitu materi IPA di kelas 6 tema 1. Oke anak-anak, kita langsung saja ke pembahasannya, di mana perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan juga perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, tentu ada perbedaan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan juga secara vegetatif. Untuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyabukan. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa melalui perkawinan atau tanpa penyabukan. Nah, jadi jelas ya bedanya. Jika generatif itu melalui perkawinan, sedangkan vegetatif itu tanpa melalui perkawinan. Kemudian selanjutnya itu kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu biasanya dialami oleh tumbuhan yang berbunga. Nah, organ terpenting dalam perkembangbiakan generatif ini adalah bunga anak-anak. Perkembangbiakan generatif itu biasanya diawali dengan peristiwa yang disebut dengan penyerbukan. Nah, apakah ada yang tahu apa itu penyerbukan? Oke, jadi
lagi bahwa organ terpenting dalam perkembangbiakan benda aktif itu adalah bunga. Oke, jadi berikut ini kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga. Nah, di sini Putri sudah menyiapkan gambar bunga yang dibelah. Jadi ini merupakan gambar bunga yang dibelah. Tujuannya agar terlihat bagian-bagian dari bunga ini. Nah, anak-anak bisa kalian cermati. Di sini ada bagian-bagian bunga yang tentu memiliki nama dan juga fungsinya masing-masing. Oke, ada yang pertama, bagian ini disebut dengan tangkai bunga. Oke, jadi tangkai bunga ini berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan batangnya. Kemudian selanjutnya yaitu bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar ini disebut dengan dasar bunga. Nah, dasar bunga ini merupakan tempat melekatnya mahkota bunga. Kemudian bagian selanjutnya itu pada bagian ini. Nah, kalian di sini bisa perhatikan pada bagian ini itu disebut dengan kelopak bunga. Jadi kelopak bunga merupakan bagian yang menyelimuti bunga saat bunga masih menguncup. Jadi ketika bunga ini masih kuncup itu dilindungi oleh kelopak bunga agar tidak terserang oleh serangga maupun oleh ulat. Nah, kelopak bunga ini akan terbuka apabila bunganya sudah mekar. Kemudian bagian selanjutnya yaitu bagian yang berwarna-warni pada bunga itu disebut dengan mahkota bunga. Nah, jadi mahkota bunga ini merupakan perhiasan dari bunga. Umumnya mahkota ini berwarna-warni, ada yang berwarna kuning, merah, hijau, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya adalah untuk mempercantik bunga agar serangga, baik itu kupu-kupu dan lebah, itu tertarik untuk hinggap di bunga untuk membantu proses penyerbukan. Nah, jadi itulah fungsi dari mahkota bunga. Selanjutnya, bagian berikutnya adalah bagian benang sari. Nah, anak-anak, ini disebut dengan benang sari. Jadi ini merupakan kepala sari dan ini merupakan tangkai sari. Benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Nah, apabila benang sari ini diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini, anak-anak. Di mana dalam kepala sari ini terdapat butir-butir serbuk sari. Kemudian bagian selanjutnya adalah bagian ini yang berbentuk seperti leher botol, di mana bagian ini disebut dengan putik. Nah, jadi pada bagian putik yang ini itu disebut dengan kepala putik dan bagian ininya disebut dengan tangkai putik. Putik merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Bentuk putik seperti yang Putri dikatakan tadi, yaitu berbentuk seperti botol yang lehernya lurus dan panjang. Nah, kemudian bagian selanjutnya adalah bagian ini, di mana bagian ini disebut dengan bakal biji. Kenapa bagian ini disebut dengan bakal biji? Karena bagian ini merupakan tempat melekatnya atau tempat menampung calon-calon biji yang akan menjadi tumbuhan baru, anak-anak. Oke, jadi itulah bagian-bagian bunga dan juga fungsinya masing-masing. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana proses penyerbukan. Oke, jadi di sini Putri sudah menyediakan gambar terjadinya proses penyerbukan. Nah, seperti yang Putri katakan tadi, bahwa di kepala sari ini nantinya akan terdapat butir-butir sari. Nah, butir-butir sari ini nantinya akan tertiup angin maupun dibawa oleh serangga, dan akhirnya butiran-butiran sari ini akan jatuh tepat di atas kepala putik. Nah, setelah jatuh di atas kepala putik, kemudian butir-butir sari itu akan turun ke dasar bakal biji, anak-anak. Nah, apabila butiran-butiran sari tersebut sampai di dasar bakal biji atau bakal buah, maka nantinya bakal buah ini akan berkembang terus hingga menjadi calon tumbuhan baru, anak-anak. Nah, jadi seperti itulah proses penyerbukan secara singkat. Nah, sampai di sini kira-kira paham ya? Oke, berikutnya materi tentang jenis-jenis penyerbukan, kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif sudah Putri bahas di video-video selanjutnya. Jadi kalian bisa klik di video pembelajaran kelas 6 yang ada di channel ini ya. Oke anak-anak, jadi demikian yang bisa Putri sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang Putri jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar semakin banyak teman-teman lain yang mengetahui informasi penting ini. Dan jangan lupa untuk subscribe
Tadi apa? Perkembangbiakan apa di videonya? Vegetatif dan generatif. Nah, di sini sudah dijelaskan di gambar ini. Bapak sudah menayangkan perkembangbiakan generatif ya. Nah, yang ini apa namanya anak? Mahkota. Mahkota itu fungsinya untuk apa? Untuk menarik serangga. Oh, untuk menarik serangga. Nah, ini kalau ke kepala sari. Hah? Apa? Alat memproduksi jantan pada bunga alat kami jantan. Nah, itu ya. Apa tadi anak-anak? Ya, kepala sari. Alat reproduksi jantan pada bunga alat kami jantan. Nah, itu ya. Anak-anak sudah tahu. Terus tangkai sari. Tangkai sari. Untuk apa? Tangkai sarinya. Ini yang mana dimaksud dengan tangkai sari? Hah? Di bawah kepala sari ya. Nah, terus di sini ada bakal biji, ada kepala putih. Ini yang dimaksud dengan kepala putih ya. Nah, di sini ada kelopak, ada benang sari. Nah, di sini semua punya apa? Fungsi ya, masing-masing. Nah, di dalam perkembangbiakan generatif. Nah, di sini anak-anak ada perkembangan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, di sini nomor 2 apa lagi? Perkembangbiakan generatif jatuhnya ya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nomor 3, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluk serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluk serbuk sari. Nah, yang keempat, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih, sel kelamin betina atau sel telur. Nomor 5, hasil dari pembuahan adalah zigot. Ya. Nomor 6, zigot berkembang menjadi lembaga ya. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nomor 7, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nomor 8, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain apa? Padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, di sini ada padi, mangga, durian, apa? Jambu. Dan jambu. Itu secara apa? Secara apa ya? Generatif ya. Itu perkembangbiakan secara generatif. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita sedikit dulu tepuk semangat dulu. Bapak langsung pimpin. Tepuk semangat. Nah, dari tanaman ini, di sini Bapak akan menceritakan bahwa tanaman seperti mangga, jagung juga ada di negara-negara Asia ya, negara tetangga kita yang ada di Asia Tenggara. Ini seperti apa? Mangga, jagung, jambu, padi, semua ada di negara-negara Asia. Karena apa? Subtropisnya sama, kulturnya sama, ya. Itu.
dia bisa berkembang seperti di Indonesia karena ada kemiripan iklim tropis, iklimnya sama seperti kita. Karena masih kawasan negara Asia Tenggara ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, manfaat perkembangan generatif ya. Nah, ini manfaatnya perkembangan generatif. Apa saja? Tumbuhan memiliki akar yang kuat. Nah, pertama, tumbuhan memiliki akar yang kuat. Nomor 2, dapat menghasilkan variasi tanaman baru. Yang ketiga, Mampu beradaptasi dengan baik. mampu beradaptasi dengan baik. Yang keempat, Dapat menghasilkan buah tanpa biji. nah, dapat menghasilkan buah tanpa biji. Yang kelima, Penyebaran lebih jauh penambahan dan hasil perkembangbiakan secara generatif adalah berupa benih atau biji. Benih dan biji itulah nanti yang akan ditanam dan menghasilkan buah baru. nah, penyebarannya lebih jauh karena bahan utama hasil perkembangan secara generatif adalah berupa benih atau biji. Benih dan biji itulah nantinya yang akan ditanam dan menghasilkan tumbuhan baru. Ya. Nah, itu dari tanaman ini kita lihat di negara-negara tetangga kita juga sama. Tanaman jagung, tanaman mangga, pohon apa namanya lagi? Padi. Ya. Semua ada di negara-negara tetangga kita ya. Nah, itu namanya apa? Di ASEAN ya. ASEAN itu termasuk Asia Tenggara ya. Nanti kita lihat di pembelajarannya. Nah, di sini di dalam video ini anak-anak simak nanti dan tonton. Dalam video ini kehidupan sosial budaya negara Asia. Ya. Sini anak-anak tentu tahu, sudah sering kita pelajari bahwa siapa-siapa saja anggota negara-negara ASEAN kita ya. Itu sudah nanti kita tonton dulu videonya. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Kamu dapat mempelajarinya dengan menyimak penjelasan berikut. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Brunei Darussalam. Kampung Ayat adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayat sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan Coba perhatikan ya, nanti ada di LKPD-nya juga sama seperti ini. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Mahbani yang diucapkan oleh awam ala Betara, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keadilan. Dalam percakapan muncul pada ciri terujuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Malaysia. Patung Dewa Moruga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Chavez. Gua yang merupakan salah satu bui Hindu di luar India yang paling populer dan diidentifikasikan untuk Dewa Moruga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog,
Lili Kainon atau Lumpu, Pikon, Wanai, Pampang, dan Pangasinense. O dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bangun petani padi. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Aspara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer menggunakan shawl kotak-kotak yang disebut kerama. Pria dan wanita Khmer menggunakan bambu Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tulisan. Myanmar disebut sebagai negara seribu pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longme mirip sama Indonesia. Namun kain ini membeli bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi capung pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di truk, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dibeli. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 hingga 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penghulunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah kakao, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun Laos disebut Put Nimai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan makan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Kau Leo, yang artinya anak murid nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil, mengitari sebagian kecil kotak untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlin. Merlin adalah patung berkepala singa dan badan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Tamasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk jalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat
negara di Asia yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratetai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama negara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat. Dari Thailand, Ramaken adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di negara Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke kamar suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan teh iced tea dan disajikan dingin. Bagaimana dengan kehidupan dan budaya di Indonesia? Diskusikanlah budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan temanmu. Kamu dapat menemukan tambahan informasi melalui buku atau buku bacaan di perpustakaan. Nah, ya, tadi apa? Di video tadi itu ditayangkan apa? Negara-negara Asia, ya, negara-negara Asia itu punya budaya, punya masing-masing punya budaya sosial, adat, apa lagi? Dan tradisi ya, tradisinya masing-masing negara-negara itu berbeda-beda ya. Nah itu tadi sudah ditayangkan. Nah untuk itu anak-anak nanti Bapak bagikan lengkap videonya ya. Nanti sebelum Bapak jelaskan dulu ini apa itu ASEAN ya. Nah apa yang dimaksud dengan ASEAN? ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya, kepentingan yang sama untuk memajukan pertumbuhan ekonomi ya. Sosial budaya serta menjadi keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia untuk mendirikan ASEAN pada tahun 1967. ASEAN berdiri atas dasar demokrasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ya, deklarasi Bangkok. Saat itu tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetuskan pendiri organisasi ini. Tujuan untuk diadakannya membentuk negara-negara ASEAN apa tujuannya? Kita membentuk negara ASEAN yang pertama adalah kita saling menguntungkan antara satu sama lain ya. Itu. Yang kedua apa? Kerjasama di bidang politik. Apa lagi? Budaya, pendidikan dan kesehatan. Itu yang menjadi tujuan para tokoh-tokoh kita dulu untuk mendirikan ASEAN ya. Ya. Tokoh pertama dalam anggota ASEAN di sini pertama ada 5 negara yang pertama mengikuti apa pendirian ASEAN ya. Nah, apa saja anak-anak? Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Nah itu pendirinya adalah Indonesia, ada Mali. Nah pendirinya di masing-masing negara itu punya tokoh yang ikut apa? Ikut mendirikan negara-negara ASEAN itu. Seperti Indonesia siapa? Ada Mali. Ada Mali. Siapa lagi? Singapura, Thailand. Siapa? Tanam Omahan. Nah, Singapura. Sang Raja Ratna. Nah, kalau Malaysia siapa yang Tun mendirikan itu? Razak. Nah, terus Filipina siapa? Narsio Ramo.
ASEAN ya. Nah, barulah setelah itu ada anggota baru yang menyusul bergabung. Siapa saja anggota baru? Filipina. Siapa saja anggota baru dari ASEAN selain 5 negara pendiri? Ada Myanmar, ada Laos, ada Vietnam, ada Nah, itu ada 5 dulu ya, ada anggota baru. Nah, kalau sekarang ada 10 negara Asia Tenggara yang ikut bergabung. Nah, sekarang ada negara baru pecahan Indonesia bernama Timor Leste. Timor Leste menjadi anggota baru yang terakhir ya. Itu masuk ke negara Asia ya. Nah, itu dari 10 negara ini dan 11 termasuk Timor Leste sudah bergabung dalam Asia Tenggara. Nah, di sini kita di dalam membentuk Asia ini semua saling menguntungkan, tidak ada saling menjatuhkan, merugikan, tidak ada. Nah, tujuannya adalah kemajuan bersama negara-negara ASEAN yang kuat secara ekonomi, secara sosial, budaya, pendidikan itu ya, dan kesehatan itu yang utama. Nah, sekarang Bapak bagikan LKPD-nya dulu ya. Nah, LKPD-nya Bapak bagikan, anak-anak nanti kerjakan. LKPD masing-masing kelompok silakan kerjakan, baca dulu ya, belum mengerjakan. Nah, sudah semua Bapak bagikan LKPD kan? Nah, sekarang kita berlanjut ke kehidupan sosial budaya negara ASEAN ya. Di sana negara-negara ASEAN punya sosial budaya juga ya. Sosial budayanya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN itu negara Brunei Darussalam. Dia terkenal dengan apa? Kampung A. Ya. Nah, itu adalah desa yang terapung. Nah, di sana dia punya rakit-rakit kecil untuk dijadikan apa? Punya perahu kecil dia. Untuk mencari ikan di sungainya ya. Nah, ini banyak penduduk yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah apa? Di bawah rumahnya rumah terapung ya. Di bawah rumahnya dia disimpan. Itu Brunei. Kalau Malaysia terkenal dengan apa? Patung Dewa Marungga. Dewa Marungga ya. Marungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Orang patung tertinggi di dunia ya. 47,2 meter. Patung yang terletak di mana? Malaysia. Di Batu Capes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu ya. Nah, itu yang terkenal patung Dewa Marungganya ya. Nah, di sana kalau Malaysia apa? Budaya merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kalau budaya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina dan Spanyol. Nah, kalau di Filipina itu sudah ininya apa? Penduduknya sudah bercampur ya, dari Melayu, dari Cina dan Spanyol. Itu percampuran di sana. Dari Filipina, dari segi ras ya, ras suku. Nah, sini dari ketiga budaya ini anak-anak kita membuat kelompok ya. Kelompok di sana Bapak sudah bagikan, anak-anak sudah punya kelompok masing-masing ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Di LKPD sudah ada beberapa pertanyaan seperti ini. Nah, ya, setelah kalian membaca cek bagaimana jagung berkembang biak, carilah ide pokok dari setiap paragraf dengan menulisnya pada diagram di bawah. Anak-anak di sini paragraf pertama apa,
paragraf kedua apa? Dari bagaimana jagung berkembang di ya. Paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Karena kerjakan. Nah, silakan kerjakan dulu ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Nah, nanti setelah itu anak-anak presentasikan ke muka. Ya. Ya, nanti dibacakan. Apa? Gimana? Nah, nanti di presentasi anak-anak akan menyampaikan hasil diskusinya ya ke muka. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang sudah selesai tugas LKPD-nya? Nah, sekarang dilanjutkan dengan anak-anak mempresentasikan ke muka dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 silakan. Nah, siapa? Kelompok siapa yang sudah siap? Hah? Kelompok siapa yang sudah siap? Silakan ke muka. Presentasikan. Ya, Agus. Kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan deh. Muka. Om Swastiastu, saya wakil dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Bahasa Indonesia LKPD 1 paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Mulai perhatikan ya. Nanti tanggapi apa ini. Anak-anak bisa menanggapi kelompok 1. Orang sudah tidak membiarkan tanamannya dengan menanam biji jagung. Bunga jagung memiliki bulan rambut halus pada bagian ujungnya. Kami juga tidak buahan bunga jagung tersebut belum berkembang hingga menjadi buah jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka tani jagung harus menanam kembali sebagai biji jagung dari hasil panen. Pembiakan tanaman jagung. Pembiakan generatif secara kawin terjadinya melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Dapat menghasilkan sistem akar yang kuat dibandingkan dengan perkembangbiakan secara vegetatif.
perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan hubungan dengan cara perkembangbiakan generatif. Malaysia memiliki contoh yang bernama Negara yang dipilih Malaysia. yaitu partai yang terdaftar dalam Museum World Brunei Darussalam. Brunei. Budaya Brunei Darussalam yang khas berbentuk utama Melayu. Kehidupan sosial budaya masyarakat yaitu simpulan kehidupan sosial budaya masyarakat Asia Tenggara beragam karena jenis bangsa, agama dan tradisi yang kaya. Gaya. Sekian presentasi dari saya. Nah, ayo tepuk tangan. Ada yang mau menanggapi? Dari presentasi kelompok 2? Sudah ya. Nah, untuk selanjutnya kita dari hasil evaluasi ya. Nah, tadi anak-anak bisa kita simpulkan bahwa apa? Tanaman jagung adalah merupakan apa? Makanan pokok. Makanan pokok tambahannya. Terus tanaman vegetatif dan generatif apa? Vegetatif dan generatif sebagai tanaman yang bisa berkembang biak secara apa? Secara penyerbukan ya, secara biji vegetatif dan generatif ya. Nah, itu dapat kita evaluasi kesimpulannya ya pada hari ini. Nah, terus untuk evaluasi Bapak akan kasih anak teks ya, esai yang berjumlah soalnya 10 ya. Nah, 10 silakan kerjakan. Kerjakan ya di masing-masing dulu ya. Masih. Silakan kerjakan. Ya, itu ya. Nah, anak-anak bisa kerjakan dulu. Ada waktu 10 menit untuk mengerjakan itu ya. Nah, ya. Silakan anak-anak bisa tandai ya di soalnya. Silakan silang-silang di soalnya ya. Silakan. Silakan kerjakan ya.
pembelajaran. Nah, ada salah satu temannya yang mengambil ya. Silakan Aura kumpulkan semua pekerjaannya ya. Kita evaluasi hasil akhirnya ya. Bapak melaksanakan hasil akhirnya. Sudah. Di sini apa? Tidak refleksi ya. Nah, terima kasih Aura. Tugas-tugasnya sudah diselesaikan. Kita ke refleksi ya. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Perkembangbiakan apa? Jagung. Apa lagi? Bagaimana jagung berkembang biak? Bagaimana jagung berkembang biak? Kehidupan sosial budaya masyarakat Asia. Kehidupan sosial budaya negara Asia. Bagaimana bunga Itu. Terus materi apa yang belum dipahami? Keberagaman budaya ya. Artinya belum kita pahami itu adalah materi ya keberagaman budaya Asia. Nah, Bapak tanya, bagaimana perasaan hari ini anak? Sangat Perasaan senang. belajar ini. Apa yang membuat anak-anak senang? ada belajar menonton LCD proyektor. Bisa belajar dengan LCD proyektor, bisa menonton video ya, video pembelajarannya itu yang membuat kita lebih lebih fokus dalam pembelajarannya, bisa menyimak video tadi. Nah itu karena waktu sudah selesai dalam pembelajaran 2 kali 35 menit. Nah sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, silakan, siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Baik, sini ya. Yang lain berdiri semua. Tidak mengakhiri ya. Mengakhiri pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita dulu kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Silakan duduk anak-anak dulu ya. Nah, karena kita sudah mengakhiri pembelajaran, anak-anak tetap kita harus semangat dalam belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, sebelum anak-anak pulang, nanti anak-anak bagaimana? Tidak boleh berlari-larian di jalan ya. Jaga ketertiban lalu lintas ya. Semoga anak-anak besok dalam pembelajaran besok anak-anak bisa kembali belajar dalam keadaan sehat ya, sehat dan apa? Dan dilindungi sama Tuhan ya. Nah, Bapak akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om.